Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini para penikmat channel YouTube Yuma dimanapun berada, kita akan ada ya bincang-bincang untuk seperti apa sih bentuk pendidikan, seperti apa warna-warni pendidikan di sekolahnya para juara, yaitu Yupentek 5 Curug. Nah, siang hari ini kita akan berbicara banyak tentang bersama narasumber saya dengan guru-guru hebat yang ada di sini. Tapi sebelumnya saya informasikan dulu bahwa Sekolah Yuma ini adalah sekolah terbaik untuk Kabupaten Kota Tangerang, khususnya wilayah Curug dan sekitarnya. Nah, terus di Sekolah Yuma ini sendiri atau Yupentek 5 ini akan ada jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan pasar di luar sana, baik itu industri, bisnis, atau apapun itu, Yupentek 5 menyediakan dengan sangat sempurna. Terus yang berikutnya, Yupentek 5 juga punya fasilitas infrastruktur yang memadai, yang membuat orang kalau lewat di depan sekolahnya itu pasti langsung jatuh hati. Nah, seperti apa ya bincang-bincang santai kita siang hari ini. Langsung aja kita kenalan dengan ibu-ibu guru hebat di suasana siang hari ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, kita akan mulai dulu dari Bapak Ramdan. Bapak Ramdan ini adalah kepala program dari IT, yaitu karena di sini kita punya jurusan desain komunikasi visual. Kita sapa dulu beliaunya. Selamat siang, assalamualaikum Pak Ramdan. Selamat siang, iya, Pak Arifin. Terima kasih sudah hadir di podcast kita siang hari ini Pak Ramdan. Terus berikutnya ada Ibu Wahyu. Bu Wahyu adalah kepala program pada jurusan administrasi perkantoran. Selamat siang Bu Wahyu. Selamat siang Pak Arifin. Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Oke, sepertinya hari ini lipstiknya bagus ya. Terima Ini kasih. perlu, nanti kalau podcast kita udah bagus, kita harus pakai sponsor nih ya. Oke, yang lebih hebat lagi di sebelah kanan saya ada Ibu Evan. Beliau adalah guru bahasa Indonesia yang membuat pintarnya anak-anak Yuma bisa cakap dengan baik. Bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang sempurna bersama Ibu Evan. Selamat siang, assalamualaikum Bu Evan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senyumnya jangan ditahan dong, lepas aja. Senyum. Oke, perlu kalian ketahui Ibu Evan ini orangnya lucu, humoris, ya. Nah, emang kalau menurut saya pribadi, kalau orang guru, siapapun guru bahasa Indonesia, kalau gurunya humoris itu pasti peminatnya banyak, murid-muridnya menyukai. Baik, oke, tinggalkan Bu Evan, kita akan beralih ke Ibu Nia. Ibu Nia juga adalah Prodi dari jurusan akuntansi. Gimana kabar? Assalamualaikum Bu Nia. Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini sehat ya Bu Nia? Sehat. Ngomong-ngomong ini narasumber saya udah pada sarapan. Belum Pak ini Pak. Tenang aja ya, sarapan udah disiapkan oleh sponsor ya. Pak Iman, terima kasih. Baik, hari ini kita akan berbicara sedikit, bukan sedikit sih, kayaknya banyak deh. Nah, tentang perjalanan Sekolah Yuma ini, kenapa sih Sekolah Yuma ini dia ada posisi, ada tempat di hati masyarakat pada umumnya, terutama untuk anak-anak di Kabupaten Tangerang. Nah, kita mulai dulu dari yang punya Kaprodi Desain Komunikasi Visual. Tanggapan Pak Ramdan ini, kenapa Yuma ini selalu di hati anak-anak? Karena dari rekor yang saya lihat dari data yang dikasih di sini, bahwa ini selalu over kapasitas untuk yang daftar. Nah, tanggapan seorang Pak Ramdan seperti apa, Pak? Oke, kenapa? Ya memang setiap tahun kita selalu over ya. Jadi ada jurusan DKP atau manajemen perkantoran ataupun akuntansi itu selalu over. Peminat itu lebih banyak dari kuota yang ada gitu Pak ya. Yang pertama mungkin itu kalau saya lihat itu fasilitas ya. Mungkin itu membedakan dengan sekolah lain ya, Pak. Fasilitas ini kita di sini tuh benar-benar di penunjang fasilitas itu benar-benar maksimal lah gitu ya. Peralatannya itu memang sudah cukup ya. Tapi memang Pak Ramdan sebentar, tapi memang untuk kemajuan teknologi, untuk anak-anak yang ingin masuk di desain komunikasi visual jurusan ini, memang peralatan itu penting dan itu adalah isu penting dan poin yang paling nomor satu. Pertanyaan saya begini Pak Ramdan, ada kalanya anak-anak yang memang dia tidak begitu awalnya saya pernah wawancarain anak-anak
Sebenarnya jurusan itu dia tidak mau ke DKV, dia mau ke akuntansi. Tapi karena ada temannya yang mau masuk DKV, akhirnya dia ikutan. Itu gimana? Kok bisa seperti itu, Pak Randa? Ya, mungkin dia melihat kalau ada yang dari akuntansi ke DKV gitu ya. Ya, mungkin teman di DKV-nya itu mungkin melihatnya ada kegiatan ya. Salah satunya kegiatan ada di DKV itu adalah kelas produksi gitu ya. Oh, itu dia mungkin. Yang pertama itu ada di kelas produksi ada film. Yes. Ya, ada film. Nah, itu anak-anak film tuh di sini sekarang nih lagi ada 2 kelompok film, anak-anak film gitu ya. Nanti kalau mau hasil karya filmnya boleh dilihat di channel YouTube SMK Yupentek 5. Dicatat. Itu hasil karya itu Okay. ada di anak ada. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan tersebut mungkin menarik karena di sana tidak ada tekanan. Di sana tuh karena mereka hobi ya, jadi Hobi ya, Pak, ya, karena betul, hobi, betul. Yes. jadi mereka melakukannya dengan fun, santai, dan tapi mereka hasil karya itu bagus. Hasil akhirnya bagus ya, Pak ya. Mungkin dari sana ada banyak orang. Ada banyak anak-anak menjadi minat. Pada akhirnya mungkin juga yang lainnya mungkin di luar sana kalau di DKV itu untuk sekolah Hiyuma fasilitas yang pertama, yang kedua rasa penasaran anak-anak, rasa ingin menaklukkan di dunia teknologi, apalagi tadi Pak Ramdan bilang ada produksi film yang grafis juga. Betul. Dan yang ini yang saya tahu untuk tetangga-tetangga sekolahnya mungkin belum ada kali seperti itu, Pak. Apa memang Yuma ini sengaja memberikan effort yang positif untuk produksi film ini biar menjadi daya jual atau daya tarik sendiri bagi anak-anak? Memang ini adalah program yang kita buat ya di SMK Yupentek 5, di program-program di SMK Yupentek 5 ini mau bukan sekedar hanya sekolah tapi membina bakat dan minatnya itu disalurkan gitu ya. Kami kita buat program-program khusus. Kalau di DKV itu ada produksi film ya, jadi juga ada desain grafis. Walaupun di pembelajaran ini mungkin dapat juga, tapi di dalam kegiatan kelas produksi ini itu spesial bagi anak-anak yang ingin lebih mengembangkan bakat dan minatnya gitu, Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Ramdan ya. Jadi Yuma yang saya garis bawahi di sini ada beberapa produk yang ditampilkan membuat untuk menjadi daya tarik tersendiri anak-anak di tengah persaingan global yang sangat luar biasa sekali. Dan perlu kita ketahui juga Pak Ramdan, misalkan nih, apakah ada wacana ke depan selain dari 4 komponen yang ditampilkan tadi, yaitu produksi, film, desain grafis, kalau misalkan kayak buat konten sudah ya Pak ya, dan itu lagi udah sering. Kalau kita konten tuh di pembelajaran tuh video, yang Pak Imam yang tentang video atau pembelajaran saya tentang video itu buat konten biasa gitu. Baik. Terus pertanyaan berikutnya Pak Ramdan. Dari berapa presentasi anak-anak, misalkan nih dari angka 100 kira-kira kemajuan dicapai oleh anak-anak kira-kira berapa Pak? Oh, dari penyerapan pembelajaran untuk produknya gitu ya. Nah, kita kan ditunjang dengan peralatan yang udah luar biasa nih di DKV itu punya 3 lab ya. Luar biasa ya, beda dengan jurusan yang lain. Jurusannya ada 2 lab. Kita di DKV bahkan ada 4 lab. Yang pertama tuh lab komputernya itu ada 3. Lalu ada lab lab fotografi dan kreatif ya, fotografi atau videografi. Di sana anak-anak kumpul ya. Tadinya sih di ruangan ini, tapi kayaknya nanti akan pindah ke ruangan lain. Oke, baik. Jadi seperti itu. Oke, baik. Dengan fasilitas yang begitu banyak, ini Pak Ramdan sebagai ketua program di desain komunikasi visual, ada hambatan nggak sih Pak mengedukasi anak-anak? Karena memang ini kan bukan pekerjaan gampang loh Pak. Nah, seorang desain, seorang IT, seorang tenaga ahlinya di bidang itu mereka selalu bekerja memunculkan inovasi, memunculkan ini harus apa lagi. Nah, Pak Ramdan sendiri mempersiapkan ini seperti apa? Oke ya, jadi memang walaupun fasilitas kita sudah luar biasa ya, menurut saya sih luar biasa untuk dibandingkan sekolah lain, bukan tanpa tantangan. Ini banyak juga tantangan dari sisi siswa yang dibina. Nah,
untuk supaya agar penyerapan dari pembelajaran yang ada itu maksimal, kita lakukan motivasi. Jadi sebelum belajar kita motivasi dulu siswanya, disuntik dulu ya. Jadi agar mereka itu termotivasi untuk membuat karya sebagus mungkin. Baik, oke. Setelah tadi kita mewawancarai Kepala Program Desain Komunikasi Visual di Sekolah Para Juara, yaitu Yupentek Lima Curug. Setelah paparan beliau yang begitu luar biasa, saya berharap penikmat podcast kita siang hari ini bisa mengambil atau mendengarkan dengan seksama hal-hal positif yang disampaikan oleh Bapak Randa. Nah, akan jauh lebih bagus supaya tampilan kita siang hari ini terasa lengkap. Kita akan langsung ngobrol kembali dengan Kepala Program di jurusan Administrasi Perkantoran. Ibu yang cantik satu ini selalu akan memaparkan dengan jelas dan sempurna. Langsung aja kita ketemu. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam. Oke, dengan kelembutannya siang hari ini, saya sangat yakin ini siapapun menonton podcast ini nih pasti akan mencerna dengan sangat baik. Oke Bu Wahyu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar anak-anaknya di kelas? Oh baik. Oh baik, alhamdulillah baik ya. Oke Bu Wahyu, kita akan ngobrol-ngobrol sejarah ini tentang perkembangan progres yang dicapai oleh jurusan Administrasi Perkantoran di sekolahnya para juara. Nah, pertanyaan saya pertama ke Bu Wahyu, sejauh ini kira-kira harap progresnya seperti apa Bu untuk Administrasi Perkantoran? Ya, progresnya untuk jurusan Administrasi Perkantoran ya dari tahun ke tahun memang luar biasa ya Pak Arifin ya. Banyak siswanya gitu ya, banyak peminatnya gitu sampai 3 kelas, kalaupun 2 kelas juga kelas-kelas gemuk gitu kan ya. Oke. Itu sih Pak. Oke, progresnya sesuai dengan ekspektasi dan harapan lembaga ya Bu ya. Baik, pernah nggak sih Bu overload gitu loh, karena di luar sana AP ini sangat harum sekali loh sama sekolah-sekolah tetangganya. Katanya setelah saya wawancarai anak-anak di luar, AP-nya Yuma sekolah juara itu kayaknya gimana gitu ya, positif aja sih vibes-nya anak-anak itu gitu loh Bu. Pernah nggak sih Bu overload peminatnya gitu loh? Iya, pernah sih Pak overload gitu ya untuk peminat jurusan manajemen perkantoran gitu ya. Oke. Karena memang mungkin yang dipandang dari masyarakat mungkin untuk jurusan manajemen perkantoran itu lebih gampang gitu ya. Lebih gampang ya. Terus lebih kalau nanti sudah ke dunia kerja itu untuk mencari pekerjaannya itu mencakup semuanya. Jadi semua lini bisnis perusahaan mereka bisa landing di situ ya Bu ya. Kemudian juga ditambahin sekarang kan ada bisnis gitu ya, kebetulan ada kelas industri Pak untuk manajemen perkantoran. Ini masih baru sih ya saya untuk program kelas industri berkaitan dengan IO Pak. Baik, luar biasa sekali Bu Wahyu. IO birthday party gitu. Betul. Jadi di sini saya mengajarkan anak-anak untuk belajar berbisnis di bidang jasa gitu Pak. Jadi ya kecil-kecilan lah Pak ya. Ya memang harus dimulai dari hati dulu ya Bu. Jadi di sini nanti menitik beratkan pada public speakingnya, anak belajar MC gitu. Luar biasa ya Bu. Kemudian untuk event acara, mereka bisa cover dengan baik, dengan profesional tentunya Bu. Iya pastilah Pak. Oke, terus? Kemudian di sini memang mengelola modal juga Pak. Mereka itu mengelola modal sendiri gitu. Jadi dari uang kas gitu kan. Manajemen dengan baik untuk event yang mereka kerjakan dengan baik. Oke, luar biasa sekali Bu Wahyu. Nah, selain pakemnya administrasi perkantoran ini, orientasinya biar ini masyarakat pada tahu ini Bu ya. Role-nya kemana saja si administrasi perkantoran ini? Iya, jadi untuk masyarakat sekitar ya Bapak Ibu mungkin yang masih bingung untuk mau ngambil jurusan apa sih, anak-anak kalau misalnya jurusan SMK gitu ya, ya kalau menurut saya sih jurusan semua sama ya Pak ya. Jadi kalau di manajemen perkantoran itu ada menitik beratkan ya lebih ke belajar untuk public speakingnya, komunikasinya harus bisa gitu ya, terus
terutama tadi tambahannya adalah berwirausaha. Belajar berbisnis di bidang layanan jasa tadi. Jadi tidak mengatakan untuk misalnya nanti kalau sudah bekerja harus di kantor gitu. Oke, jadi betul. sekretaris gitu kan. Itu kalau misalnya ada yang sambil mungkin bekerja di kantor bisa di luar sana bisa berbisnis, ada peluang untuk misalnya ada yang MC dipanggil untuk MC untuk acara. Jadi mereka diajarkan untuk hal-hal itu, tidak saja pada mata pelajaran utamanya ya Bu ya. Iya, betul. Nah di sini administrasi perkantoran di Sekolah Hebat Yuma terus berevolusi agar bisa bersaing dengan pasar di luar, lebih kurang seperti itu Bu Wahyu ya. Nah pertanyaan saya berikutnya nih Bu Wahyu ya, dari lembaga atau sekolah terutama Ibu nih Kaprodinya, semua udah mendesain sedemikian rupa bagaimana administrasi perkantoran ini akan mendapat tempat di hati masyarakat. Nah itu kan positif banget nih Bu. Nah kita pasti positif ada negatifnya. Nah bagaimana ini Bu, ini yang menjadi pertanyaan terbersih dalam hati saya. Bagaimana agar karena ini anak-anak ini kan perempuan semua Bu, 100% perempuan. Nah sementara tahu sendiri perjalanan bagaimana anak-anak bergaul, lingkungan dan lain sebagainya. Apa kira-kira kiat-kiat sekolah hebat, sekolahnya juara terutama untuk jurusan Yuma menaklukkan cara pandang yang negatif masyarakat di luar sana agar anak-anak Yuma tidak dilihat, oh cewek semua ini loh itulah ya, tahu loh bagaimana strategi apa yang paling jitu bahwa sekolah Yuma tidak seperti itu. Kalau menurut saya ya untuk mensiasati untuk pandangan orang anak-anak kita mayoritas kan cewek semua gitu ya Pak ya. Dari didikan disiplin sih Pak, dari sekolah. Poin pentingnya poin pentingnya itu didikan. Iya, didikan dari sekolah. Dan sekarang kan memang di SMK Iputek 5 ini kan memang disiplinnya luar biasa ya Pak ya. Betul dari berangkat masuk nih anak-anak jam 6.55 gitu ya sudah harus ada di sekolah. Nah, kalau misalnya telat sudah jam 7 baru masuk, 4 kali terlambat itu pun sudah akan dipanggil orang tuanya Pak. Jadi penekanan disiplinnya betul luar biasa sekali agar pandangan-pandangan orang pandangan negatif orang di luar sana tidak terjadi pada sekolah sang juara ini. Ini memang menjadi isu penting ya Bu Wahyu ya di tengah pergaulan anak-anak muda yang boleh dikata ya gimana lah, mungkin kita sebagai orang tua udah pada tahu ya Bu. Dan tadi penanaman disiplin yang lebih tajam dan lebih kuat lagi agar menghasilkan anak-anak hebat. Dan perlu juga kita ketahui untuk penikmat podcast bahwasannya dimanapun sekolah itu kolaborasi antara orang tua mungkin Bu Wahyu itu sangat penting sekali ya. Jadi pihak sekolah Yuma menekankan ke orang tua bagaimana cara mendidik dengan baik dan sebagainya. Dan pihak sekolah di sini mendukung di belakangnya agar tidak terjadi produk-produk negatif terutama untuk anak-anak kita. Baik, luar biasa sekolah juara ya. Terus yang terakhir Ibu Wahyu, apa harapan ke depan ini? Maksudnya jurusan ini apakah ada lagi yang mau ditambahkan? Tadi kan Ibu bilang selain mata pelajaran umum yang mereka terima sesuai dengan kurikulum pemerintah, tadi Ibu bagus banget nih ada industri, bagaimana diajarkan anak berbisnis dan lain sebagainya. Kira-kira ada lagi nggak effort lain yang ingin dicapai atau? Kalau ini sih kebetulan sambil berjalan ya, bisnis center sih Pak. Oh, bisnis center. Bisnis center. Jadi kan memang di Yuma itu kan anak-anak selain makan gitu kan tidak boleh di luar, ada kantin sudah tersedia tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ramdan gitu ya. Selain fasilitas pendukung untuk pembelajaran juga di Yuma itu ada fasilitas kantin sudah tersedia gitu Pak. Kemudian ini yang baru ini masih baru bisnis center. Bisnis center lagi dikembangkan ya Bu ya. Bisnis center kayak misalnya anak untuk membeli alat-alat ATK, kemudian fotokopi, jilid. Jadi tidak perlu keluar dari lingkungan sekolah ini. Dan memang perlu kita ketahui juga pada saat anak keluar kan tidak selalu terkontrol ya Ibu ya. Kadang modus gitu ya Pak ya. Anak-anak tahu dari anak modus. Ngomong-ngomong kita waktu sekolah pernah bermodus kayaknya sih enggak deh. Ibu guru ini pernah modus ya. Ini milenial, ini Bu Evan pernah modus kayaknya Bu enggak ya. Bu pernah modus enggak. Jangan sampai ada hal seperti itu ya Bu ya.
menjaga-jaga Pak. Menjaga-jaga. Baik, luar biasa sekali. Sekolahnya juara menyediakan semua fasilitas agar anak-anak tidak keluar dari lingkungan sekolah, semua dipenuhi. Seperti tadi penyediaan alat tulis, ATK dan lain sebagainya, fotokopi. Nah, yang praktek itu anak-anak manajemen perkantoran Pak Arifin. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi pemirsa, kurang apa lagi coba ya. Sekolah Sang Juara selalu melenturkan semua kebijakannya, selalu menyediakan semua fasilitas, dan apapun yang dimauin semua tersedia sangat lengkap ya Bu ya. Betul sekali. Hanya ada di Yuma. Hanya ada di Yuma. Terutama ibu gurunya begitu luar biasa, begitu kalau ke bahasa Jawanya apa sih ngomongin kayaknya penuh cinta ya Bu ya. Iya enggak sih Bu? Kalau ibu mencintai anak-anak itu luar biasa Bu. Pertanyaan saya, kalau ada cowok yang ibu cintai gimana? Karena nggak ada yang cowok Pak. Nggak ada yang cowok. Perkantoran cuma satu. Cuma satu. Iya. Ya, hari ini dia masuk nggak sih? Hari ini lagi sakit kebetulan Pak Arifin. Oke, apapun suka dukanya ya, suasana sekolah itu adalah warna tersendiri dalam dunia pendidikan. Pekerjaan kita, pekerjaan ibu-ibu sebagai pendidik di sini, bagaimana hal-hal dan cara pandang orang di luar sana kita taklukkan dengan hasil positif, dan sekolah menyediakan fasilitas yang begitu luar biasa sekali. Oke Bu Wahyu, terima kasih ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke pertanyaan lain. Sebelum kita lanjut ke kaprodi berikutnya, kita akan nikmati dulu iklan yang mau lewat berikut ini. Action. Oke, kita break sebentar ya. Nah, ini bagi adik-adik atau bagi orang tua yang sedang mencari sekolah ya, cari sekolah SMK ya. Setelah lulus SMP ya. Di sini di SMK Yupan Tek 5 nih membuka ada 3 jurusan ya. Jadi adik-adik bagi yang berminat di jurusan DKV ya. Jurusan DKV itu di desain komunikasi visual ya, atau ada yang tertarik ke manajemen perkantoran, ataupun ada yang tertarik ke akuntansi, bisa masuk ke SMK Yupan Tek 5. Adik-adik, ayah bunda, jangan sampai salah ya memilih untuk SMK Yupan Tek 5. Kuotanya terbatas loh, buruan daftar. Halo, mari semuanya kita ke SMK Yupan Tek 5. Harganya terjangkau dan juga banyak fasilitasnya. SMK Yupan Tek 5, sekolahnya para juara. Jangan lupa. Oke, kembali lagi ke podcast kita setelah kita melalui beberapa tahap wawancara dan ngobrol-ngobrol dengan para kaprodinya. Bersama Sekolah Hebat, siang hari ini ada guru terhebat. Di balik sekolah yang hebat, pasti ada para pahlawan dan pejuang yang begitu hebat. Nah, siang hari ini, siapa pejuang yang hebat kita maksud? Langsung aja kita ketemu dengan Ibu Nia. Gimana kabar? Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam, baik. Oke, alhamdulillah ya Bu Nia ya. Kita ketahui bersama Ibu Nia adalah mengajar di jurusan akuntansi ya Bu ya. Nah, saya kalau boleh jujur, jurusan akuntansi itu bukan jurusan gue. Oke, kalau ditanya panjang ya. Nah, hari ini bagaimana cara penaklukan ya jurusan akuntansi ini dengan lihai, cara berhitung yang bagus, dengan hasil pengerjaan laporan keuangan ini itu dengan bagus dan baik dan benar. Seperti kita akan ngobrol-ngobrol langsung ke Bu Nia. Oke Bu Nia ya, langsung aja Bu Nia, pertanyaan pertama ini. Kalau kelas akuntansi di sekolah hebat ini ada berapa Bu totalnya, kelas 10, 11, 12? Kelas 10 untuk tahun ini, dari tahun ajaran kemarin sampai tahun ini itu ada satu kelas, tapi kelasnya gemuk. Gemuk, iya, oke. Untuk kelas 2-nya ada 2 kelas, dan kelas 3-nya ada 1 kelas. Baik Bu Nia, biar ini masyarakat tahu ini orang kan pemahaman gemuknya seperti apa. Kalau mungkin di luar sana gemuk itu paling juga 25, 27 ya Bu ya. Nah tadi Ibu Nia kelas 10-nya kelas gemuk itu berapa totalnya Ibu? Ada 40 siswa. Wow, 40 siswa. Peminatnya luar biasa ya Bu Nia ya. 40 siswa, Ibu, strategi Ibu menaklukkan 40 siswa, karena ini kan Ibu bukan pekerjaan yang gampang seperti teman-teman lain mungkin belajar teori. Ini hitungan itu harus fokus. Kalau salah dari awal, akan salah di tengah, salah di endingnya. Seperti apa Bu Nia? Ya, kalau untuk jurusan akuntansi ini kan harus menghitung dengan benar ya. Jadi menghitung benar ya. Harus balance Pak. Balance ya. Nah, anak-anak ini sering kadang-kadang mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan balance-nya. Nah, karena itu kita harus sering melatih bagaimana cara
menggunakan kalkulator yang seru, bagaimana cara menghitung yang cepat. Kecepatannya ya Bu ya. Jadi itu ketepatan. Jadi itu strategi yang dilakukan oleh Ibu Nia sebagai guru akuntansi, melatih anak-anak itu untuk benar-benar berhitung secara sempurna. Karena tadi saya bilang kalau udah salah dari awal akan salah di postingan di finalnya ya Bu ya. Dan di sini juga bagus banget ini penggunaan kalkulator yang benar. Penggunaan kalkulator yang benar ini seperti apa Ibu? Maksudnya kan kayak saya misalnya pencet itu lihat angka. Itu udah termasuk benar nggak sih Bu? Apa kecepatan tangan atau tidak perlu lihat lagi begini begitu apa gimana ya? Jadi kalau dalam menggunakan kalkulator itu harus balance ya antara tangan dan juga pikiran. Tangan dan pikiran harus balance ya. Karena takutnya kita mau menghitung 69 tapi terbalik 96. Nah, itu bisa salah. Oke, jadi fatal ya Bu ya. Karena satu angka yang salah pun dalam perhitungan akuntansi semuanya akan amburadul. Seperti itu ya Bu Nia ya. Oke, Bu Nia, semua perusahaan, semua para pelaku bisnis, industri dimanapun itu pasti membutuhkan jasa akuntansi. Kalau misalkan akuntansi perpajakan itu diajarin nggak Bu? Perpajakan diajarin. Perpajakan diajarin ya Bu ya? Oleh saya sendiri. Oh luar biasa, ternyata Ibu Nia sendiri ya pemirsa. Seperti apa progres anak-anak dengan menyimak pajak ini? Karena kan memang tidak gampang Bu, seram bagi saya. Mudah-mudahan anak-anak Ibu tidak seram. Iya. Seperti apa? Kalau untuk perpajakan setiap tahunnya harus mengikuti kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ya. Peraturan yang terbaru seperti PPN yang tahun ini naik jadi 11%. Seperti itu sih Pak. Jadi harus memantau terus. Rumusnya itu Bu Nia ya, rumusnya itu ya. Iya, harus memantau terus kebijakan dari pemerintah. Khawatir berubah-ubah. Ya PPN seperti kemarin kan sebelumnya 10%. Itu terus sekarang jadi naik 11%. 11%. Oh jadi harus dipantau terus kebijakan pemerintah ini. Jadi setiap tahunnya khawatir ada perubahan. Perubahan itu akan mengganggu pengerjaan pembelajaran itu sendiri ya Bu. Perhitungan jadi lebih jeli lagi ya Bu ya. Jadi tidak saja membaca buku tapi Ibu dua ini titik pikirannya ke pemerintah satu, ke buku pelajaran juga satu ya luar biasa Bu Nia. Terus Bu Nia, pada saat Ibu mensosialisasikan si perpajakan sendiri, Ibu tanggapan dari 40 kelas gemuk tadi misalkan Ibu ya, kira-kira presentasi anak-anak menikmati perpajakan ini berapa Bu? Oh, untuk kalau perpajakan baru diajarkan kelas 2 Pak. Oh kelas 2, tapi minimal kelas 10-nya dikasih tahu nggak Bu Nia? Oh nanti kamu kelas belum ya? Belum diedukasikan? Walaupun hanya selewatnya aja, belum? Belum. Oh nanti kelas 2 mereka akan tahu itu mata pelajaran baik Bu. Nah, untuk kelas 10 Ibu apa saja mata pelajarannya untuk dasar mereka, untuk akuntansi sendiri? Kelas 10 ada etika profesi, ada perbankan dasar, Bapak. Perbankan dasar, etika profesi ya, simultan sekali ya, Cak. Sama akuntansi perusahaan jasa yang dasar. Oke, ini kalau dalam kampus itu SKS-nya banyak ya Bu ya, kalau itu ya. Betul. Jadi mereka berjam-jam ya Bu ya. Baik, kelas 10 ini kan baru masuk Bu, langsung dihadapkan dengan pemikiran yang luar biasa. Anak-anak udah siap seperti yang Ibu Nia udah tempuh. Wah, kalau sudah masuk akuntansi harus siap. Harus siap ya Bu ya, luar biasa. Jadi tidak seperti jurusan lain ya Bu ya, harus lahir dan batin ya Bu. Takutnya tadi di perjalanan ada yang ini ada yang tapi alhamdulillah tidak ya Bu ya. Baik. Untuk kelas 11 ini progresnya gimana Bu Nia untuk sekolah juara anak-anak? Alhamdulillah kelas 11 juga progresnya bagus-bagus semua Pak Rivi. Jadi tidak hanya belajar di sini, kelas 11 juga sudah mulai ada program menjaga yang namanya Bank Mini. Bank Mini, betul. Ini strategi juga ya Bu ya, supaya mereka tidak di depan ballpoint dan lain-lain sebagainya, tidak di depan papan tulis dan gurunya, tapi mereka dibiarkan untuk berimprove ya Bu ya, target langsung. Baik Bu. Kelas 12 gimana Bu? Kelas 12 sudah lulus alhamdulillah. Oke, sudah lulus alhamdulillah dan hasilnya juga luar biasa ya Bu ya. Nah, biar masyarakat tahu ini Bu, karena ini kalau seperti kata saya tadi di opening saya ini jurusan yang menakutkan ya Bu, waktu zaman-zaman saya. Mudah-mudahan sekarang tidak ya Bu ya. Ibu? Kira-kira ada nggak sih Bu penghargaan kompetisi yang telah Ibu Nia dan anak lakukan untuk jurusan akuntansi di luar sana Bu, sehingga bisa mereka membawa pulang piala atau sejenisnya? Oke, untuk jurusan akuntansi ini biasanya ada lomba-lomba yang rutin diikuti ya Pak, baik di tingkat kabupaten atau di tingkat universitas. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang namanya juga ikut eksibisi akuntansi LKS gitu.
Jadi itu rutin dilakukan ya Ibu ya, biar mereka juga tahu dunia luar seperti apa, persaingan dan lain sebagainya seperti apa ya Bu Nia ya. Oke, luar biasa strategi yang dilakukan oleh Sekolah Hebat Yupentek 5 ini. Oke Ibu Nia, saya doakan Ibu selalu sehat bersama anak-anak hebatnya, sehingga produk yang dihasilkan bisa menaklukkan dunia industri dan dunia pasar di luar sana, sehingga predikat Sekolah Hebat tetap melekat di Yupentek 5. Terima kasih atas waktunya Bu Nia. Senyumnya Ibu adalah senyumnya anak-anak bangsa. Tepuk tangan dong. Luar biasa sekali. Nah pemirsa, masih panjang perjalanan podcast kita siang hari ini, dan kita akan nikmati dulu yang satu ini. Oke, penikmat Sekolah Hebat, sekolahnya para juara, pastikan kembali podcast kita siang hari ini didukung sepenuhnya oleh teman-teman yang bekerja dengan sangat indah di layanan untuk siswa-siswi SMK Hebat YPT Yupentek 5 dengan minuman terbaiknya kali ini bersama Botol Sastra. Tapi yang terpentingnya, ini kita dapat dari mana? Dari kantin sekolah Yuma Hebat dong. Dari koperasi Yuma. Terima kasih. Oke, kembali lagi di podcast kita bersama sekolahnya para juara di suasana siang hari ini. Tadi sudah kita ngobrol-ngobrol banyak pemirsa bersama Kaprodi Desain Komunikasi Visual Bapak Ramdan dengan paparannya sangat luar biasa, hebat dan logis. Dan juga kita tadi ngobrol bersama Kaprodi dari jurusan Administrasi Perkantoran. Tak kalah hebatnya juga dengan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Tadi juga ada guru akuntansinya Ibu Nia yang telah menjelaskan seperti apa sih perjalanan mengajar dengan jurusan yang luar biasa, yaitu akuntansi. Nah, yang satu ini pemirsa akan sangat luar biasa. Langsung kita ketemu dengan guru bahasa Indonesia kita siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eva. Waalaikumsalam Pak Arifin. Oke, gimana perjalanan dari rumah ke sekolah hari ini Bu Eva? Alhamdulillah ya, baru banyak rintangan ya. Rintangannya apa sih? Jalan dibenari, perbaikan jalan mencekam ya. Mencekam. Yang ada di pikiran kita, absen kita udah lewat apa enggak sih dari jam 7 itu, benar nggak? Cepat. Tolong ya Pak Wahid. Oke, siang hari ini kita akan berbicara santai sambil ketawa ke TV dengan suka dan duka kita. Tapi kalau saya sih Bu melihat tidak akan pernah saya temukan dukanya kalau di dunia pendidikan. Bu Evan sepaham? Sama, betul. Sukanya, pada saat kita mengedepankan suka, disitulah amunisi positif kita keluar. Pada saat kita berhadapan dengan anak juga terasa terbentuk dengan sendiri rasa sayang dan rasa cinta kepada anak didik. Sepaham ya Bu Evan? Betul. Baik Bu Evan, di sekolahnya para juara dengan total muridnya begitu banyak, kalau nggak salah itu ada di angka 600-an, 700-an ya. 700 anak loh yang Bu Evan hadapi. Oke Bu Evan sebagai guru bahasa Indonesia yang populer nih di sekolah para juara, apa kiat-kiatnya menaklukkan 700 anak nih Bu Evan? Oke, yang pertama kita harus tahu metode pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Ya, terus yang kedua, anak-anak tuh harus bahagia di kelas dengan tertekan, karena kan kita belajar bahasa ya Pak ya. Karena kalau bahasa itu tidak seperti akuntansi atau pelajaran-pelajaran yang lainnya ya, yang harus saklek, kita harus fokus banget atau gimana. Tapi ini kita belajarnya bahasa Indonesia dan juga sastra gitu. Jadi lebih menarik lagi. Bagi ditanamkan sebisa mungkin bagaimana anak-anak itu suka banget dan kita ikuti ritme mereka, tentu arahan dari gurunya, bukan gitu ya Bu Evan. Baik, Bu Evan, kira-kira ini kan 700 anak loh, bukan pekerjaan yang sangat gampang, dan kita harus berhadapan dengan anak itu sehari 7 jam ya, 8 jam ya, 10 jam Ibu. Kira-kira ini Bu Evan, ada tantangan yang nggak Bu menghadapi dengan 700 anak dengan berbagai karakter? Oke, kalau tantangannya mungkin sama seperti guru-guru yang lainnya. Mungkin kalau masih pagi itu masih fresh anaknya. Mungkin kalau udah selesai istirahat, itu anak-anak mungkin udah kebanyakan makan, lelah dan yang lainnya. Kebanyakan tuh banyak pelajaran-pelajaran yang mereka lewati itu ya. Itu isu pentingnya di situ Bu Evan ya. Jadi anak-anak mungkin lelah, ngantuk. Pas kita masuk mereka menjadi start yang tidak baik ya, mereka jadi nanti dampaknya ke pelajaran jadinya. Betul dampaknya. Males-malesan atau yang lainnya. Oke Ibu, kalau boleh saya kasih masukan sedikit aja Ibu ya untuk mungkin ini untuk ibu-ibu, lebih ke orang tua di rumah kali Bu Evan ya. Jadi ini kolaborasi orang tua dan guru itu lebih penting Bu. Karena memang anak ini berada dalam lingkungan terkecil mereka itu keluarga. Mungkin start point pentingnya itu dari rumah. Apa sih Ibu dari rumah? Yaitu mungkin sarapan disiapkan oleh orang tuanya dengan baik, ya Bu. Disiapkan baju seragam sekolahnya. Karena ini amunisi positif mereka sebelum mereka berjuang, dalam artian
berangkat ke sekolah gitu. Nah, kalaupun hal ini dilakukan secara kontinu oleh orang tua, hal-hal yang Bu Evan tadi katakan mungkin tidak akan terjadi. Begitu nggak sih Bu? Bisa jadi. Terus juga sama pola tidur. Nah ini dengar nih orang tua, pola tidur memang harus dijaga Pola ya. tidur, mungkin banyak anak yang pulang sekolah capek, tidur jam 7 atau jam 6, nanti bangun jam 12, akhirnya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur untuk kesananya bisa seperti ya. itu juga. Bisa, Atau memang maaf mungkin nggak diperhatikan sama orang tuanya, jadi anak terlalu asik main games atau yang lainnya sampai terlalu larut tidurnya, akhirnya menyebabkan pagi-paginya sudah ngantuk, kelelahan. Dan hal-hal tidak diinginkan terjadi ya Bu ya. Baik Bu. Oke, persentasenya untuk hal-hal seperti itu kira-kira berapa Bu Evan? Ini kan akan mengganggu awal dari pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri Bu. Kalau presentasinya sih sebenarnya nggak terlalu signifikan ya Bu ya. Cuman memang itu yang paling menonjol tuh itu gitu. Tapi kalau nggak semuanya seperti itu, ada beberapa. Oke Bu. Oke Bu Evan, luar biasa sekali Ibu ya cara menaklukkan dengan 700 anak dengan pola yang tadi Ibu sebut, dan alhamdulillah tidak terlalu signifikan yang taruhlah kategori malas mungkin ya. Dan 700 anak kalaupun ada 2-3 orang anak itu lumrah lah ya Bu, alhamdulillah. Nah itulah strategi jitu yang dilakukan oleh guru-guru hebat di Yuma ya, yang mereka lakukan dari 700 anak loh, hanya berapa anak saja itu wajar ya Bu Evan. Baik Bu Evan, automatically anak-anak menyukai nggak dari 700 ini belajar bahasa Indonesia? Ada yang menyukai, ada yang enggak. Tapi rata-rata menyukai. Rata-rata menyukai karena kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya menyenangkan. Betul, menyenangkan sekali. Cuman mungkin di boringnya itu saat disuruh membaca. Padahal pemerintah menginstruksikan untuk literasi membaca loh Bu. Tapi beda lagi kalau literasinya tentang cerita. Dia lebih senang, lebih menarik, apalagi ada satu anak yang menceritakan satu kisah, nanti yang lain mendengarkan itu luar biasa, lebih effortnya dapat ya Bu ya. Baik, itu juga yang ibu lakukan ke anak-anak untuk menghilangkan keboringan tadi ya Bu ya. Terkadang murid yang membacakan cerita, terkadang saya, nanti anak-anak bu lagi ceritanya menyenangkan dan yang lain seperti itu kayak gitu. Oke, jadi itu strategi yang paling tepat Ibu lakukan agar anak-anak menyukai ya Bu ya. Jadi overall kalau misalnya persentasenya hanya sekian anak yang tidak suka, anggap aja itu ya Bu ya, biasa saja, kecuali tidak suka semua ya Bu. Baik Bu Evan, anak-anak Yuma adalah anak-anaknya para juara, maksudnya sekolahnya sekolah hebat ya Bu ya. Pada saat anak-anak itu datang ke sekolah, pada saat anak-anak memulai pintu gerbang masuk sekolah, apa kiat-kiat Bu Evan biar anak-anak ini tertata dengan rapi, kan ini bahasa Indonesia, secara attitude, secara adab gimana Bu Evan? Kalau yang pertama memang peran orang tua juga penting sih ya Pak ya. Terus juga harus berpikir positif ya, kita sebagai manusia jangan terlalu berpikir yang negatif. Males nih pelajaran ini. Tapi kalau misalnya nggak suka sama pelajaran, kita harus menanamkan jiwa positif itu. Positif, betul. Pasti betul, aku bisa, betul, pasti saya bisa betul, melalui pelajaran ini. Betul, betul. Itu sih yang saya tekankan ke anak-anak, bahwasanya berpikir positif itu adalah hal yang paling bagus. Juaranya Ibu ya. Mungkin juga kalau guru-guru di sini mungkin terbiasa memberikan motivasi Jadi itu makanan, menu awalnya, menu penting ya Bu. Baik. Kembali lagi tadi Ibu statement Ibu Evan adalah positif, mengutip dari seorang Donald Trump yang sekarang menjadi seorang presiden Amerika. Saya pernah menonton dia sebagai juri tahun 96 itu di sebuah kontes cantikan besar lah ya. Tahu apa jawaban sang juara itu sehingga dia mengangkat si perempuan itu menjadi juara? Jawabannya itu selalu berpikir positif. Jadi ingat pemirsa, selalu berpikir positif, apapun masalah kita hadapi semuanya akan menjadi baik-baik saja. Nah, itulah strategi jitu yang dilakukan oleh seorang Bu Evan, guru bahasa Indonesia, untuk melakukan 700 anak sehingga anak-anak menjadi anak-anak hebat dengan tutur bahasa yang santun, adab dan etika yang baik. Terbukti di sekolahnya juara. Oke Bu Evan, terima kasih. Sehat selalu Bu Evan bersama anak-anak hebatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, begitu bagus waktu yang kita lewati bersama para pahlawan tanpa tanda jasa di sepanjang podcast kita siang hari ini pemirsa. Dan luar biasa beliau
mengatakan seperti apa perjalanan sekolah hebat, sekolahnya para juara, dan memang tidak di program dan proses secara membalikan telapak tangan, tapi perjuangan yang luar biasa. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol bersama para kaprodi dan guru-guru hebatnya, kita akan berakhir di prosesi final dari podcast kita siang hari ini dengan closing statement. Langsung aja bersama Bapak Ramdan kita, yaitu Kepala Program dari Desain Komunikasi Visual. Silakan Pak Ramdan, closing statement kita siang hari ini. Oke, ya. Jadi mungkin arahnya nih untuk adik-adik atau ibu-ibu ya, atau orang tua ya yang mau mensekolahkan anaknya, jangan ragu-ragu untuk daftar ke SMK UPN Tek 5, karena kalau di jurusan DKV ya, Desain Komunikasi Visual, itu bakat dan minat kita salurkan gitu ya. Jadi sehingga apa yang menjadi cita-cita atau keinginan anak itu bisa diraih gitu ya. Oke, tercapai dengan baik, dibantu seperti ya, itu. di dalam pembelajaran di SMK UPN Tek 5 itu untuk jurusan DKV sendiri, untuk bakat dan minatnya kita seluruhkan seperti tadi ada kegiatan produksi film, khusus untuk desain grafis, fotografi seperti itu. Jadi bakat dan minatnya itu akan tersalurkan dengan sempurna. Baik, oke, luar biasa sekali. Jadi anak-anak tidak stagnan dengan pelajarannya saja, tapi akan diarahkan sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Baik, terima kasih. Itulah closing statement kita dari Kepala Desain Komunikasi Visual di sekolahnya para juara. Oke pemirsa, penikmat podcast Sekolahnya Para Juara, di suasana siang hari ini luar biasa setelah kita berbicara panjang lebar dengan para pahlawan pejuang tanpa tanda jasa, guru hebat. Langsung aja kita akan mengakhiri perjalanan kita di podcast kita siang hari dengan closing statement dari Ibu Wahyu selaku Kepala Program di jurusan Administrasi Perkantoran. Silakan Bu Wahyu untuk closing statement kita siang hari ini. Baik Pak, terima kasih Pak Arifin. Ya, untuk para orang tua, ayah bunda, adik-adik yang mungkin masih bingung mau sekolah di mana, SMK ya, kita pilih SMK UPN Tek 5. Sekolahnya para juara. Dan kalau untuk jurusan manajemen perkantoran atau administrasi perkantoran ya, di sini tadi selain setelah lulus mata pelajaran di sekolah, nanti setelah lulus ya, selain mungkin bisa kerja di kantoran sebagai sekretaris ya, bisa di luar sana bisa berwirausaha, mengembangkan bisnisnya ya, karena diajarkan di SMK UPN Tek 5 di jurusan manajemen perkantoran, yaitu tadi IO ya, untuk belajar IO, MC itu adanya di Yuma. Oke, luar biasa sekali. Selamat siang kembali untuk penikmat podcast Sekolah Hebat Yuma, yaitu sekolahnya para juara. Melalui perjalanan yang sangat luar biasa sekali, bahwa sekolah Yuma atau sekolahnya para juara menyediakan beragam jurusan. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak, dan sampailah di akhir perjalanan podcast kita siang hari ini. Langsung closing statement dari Ibu Nia selaku guru akuntansi di sekolahnya para juara. Silakan Bu Nia untuk closing statementnya. Oke, untuk ibu bapak atau adik-adik yang belum mempunyai pilihan sekolah selanjutnya di jenjang SMK, bisa mendaftar di SMK UPN Tek 5. Ada jurusan akuntansi yang tidak semenakutkan itu loh. Oke, di akuntansi ini kita bisa belajar bagaimana cara menghitung atau mengatur keuangan kita sendiri gitu Pak. Jadi bisa belajar dari diri sendiri. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ibu Nia atas waktunya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, luar biasa sekali podcast kita siang hari ini. Nih, kalau kita apa sih Bu? Ini kita tukar-tukaran aja ya Bu, Bapak Ibu ya. Kayak saya pribadi, saya kalau berbicara mengenai perjalanan karir untuk di dunia pendidikan, memang ya sangat amat saya sukai gitu loh. Karena menurut saya, di dalam hadis pun sudah dikatakan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sehebat-hebatnya manusia adalah manusia itu bermanfaat terutama untuk ilmu dan pengetahuannya. Berangkat dari kata-kata itulah saya berani melepaskan atribut-atribut pekerjaan lain yang secara legal dan secara hukum sah di luar sana demi pendidikan. Dan saya sangat suka sekali pendidikan. Kalau mau pendidikan itu Bapak Ibu suka, tadi kan suka kita ngomong nih Bu, Bapak Ibu ya, kalau dukanya apa aja sih?
Bu, Pak Nandang. Di dalam dunia pendidikan, pasti bukan di dunia pendidikan Iya, aja iya, iya, betul, Di- betul. Di dalam di pekerjaan lah itu sama, ada suka dukanya. Nah, kalau di dunia pendidikan itu sukanya dulu ya. Iya, iya, iya. Sukanya kalau kita di dunia pendidikan itu berhadapan dengan siswa setiap hari itu berbeda-beda suasana ya. Kadang-kadang mungkin menyenangkan atau kadang-kadang mungkin agak berat, tapi itu jadi apa namanya ya, jadi tidak monoton gitu ya. Oke, Jadi iya. bervariasi ya. Mungkin juga apa namanya membuat tidak jenuh kita ya. Tidak, betul sekali. Karena kita melihat anak-anak yang berbeda dengan Iya. keriangan mereka dan kejengkelan kita Iya. sebagai guru ya Bu ya. Kalau Bu Evan sendiri pada saat berhadapan dengan anak-anak yang temponya tinggi, yang ngegas-gas itu gimana Bu Evan? Bisa orang berbahasa Indonesia gitu loh. Ya dengan kelembutan. Oke, ya. pastinya ya Bu ya. Karena Ibu wanita Ah, ya, betul. bukan sebaliknya. Wanita berhijab loh. Betul, betul. Ya. Wanita berhijab. Mau ditambahin Bu kayak Syahrini? waktu di film Cannes ya kemarin ya, dia datang dengan hijab bersih, tapi nggak apa-apa. Congratulations untuk Syahrini ya, diundang ke Cannes di film. Ya Bu Evan lanjut gimana? Ya kalau misalnya suka dan dukanya ya sebenarnya sama aja seperti Sama guru-guru aja. yang lain. Tapi terkadang murid juga menjadi semangat bagi gurunya. Kalau menurut saya gitu ya. Betul, betul, Ya, betul, entah betul. itu dia Seperti apapun apapun modelnya, seperti modelnya, apapun gayanya ya Bu ya, betul. tetap benar-benar. Mereka itu jadi penyemangat saya. Inspirasi Bu ya buat kita ya. Jadi dulu saya belajar kepada guru, sekarang saya juga belajar Menjadi pada murid pada saya. murid akhirnya ya betul berevolusi Dan dia. juga Pak Arifin tadi kan sudah dibahas ya di sini di SMK Iptek 5 itu kan ada 3 jurusan ya, Iya, benar. ada DKV, ada Administrasi perkantoran, perkantoran, akuntansi. sama akuntansi. Nah dalam 3 jurusan Komponen. itu ya komponen itu ada hal penting juga dalam bahasa Indonesia. Iya Bu, iya karena semua mereka belajar Semua ya. belajar. Bahasa Indonesia. Ya, pertama di desain komunikasi Komunikasi. ada yang namanya pembuatan film ya, Pak Iya. Ramdan ya. Terutama Nah, kalau di film itu ada Cara Naskah. membuat pembuat Naskah. naskah. Oke. Nah, itu ada hubungannya. ada hubungannya dengan bahasa Indonesia. Iya, Jadi kalau di ada dunia film itu pelajaran. namanya script writer. Iya. Nah, Dan betul, ya, betul. jadi memang ada Oke. pelajarannya. Diajarkan bagaimana membuat cerita Mhm. sebuah cerita ya dalam tulisan. Dan juga kalau di MP ya, kalau di MP mungkin ada juga gimana caranya berbicara dengan baik. Oke, Ya, karena mereka menjual ya cara berkomunikasi Iya, public speaking, ya. karena kan semua orang bisa berbicara, Betul, tapi betul. tidak dengan kata-kata yang baik. Benar Bu, Gitu. benar. Ya, jadi Penempatan bahasa iya, Indonesia yang betul. disempurnakan. Oke. Betul, tidak hanya berbicara tapi juga dengan tulisan. Jadi kita harus tahu bagaimana bicara dengan baik dan juga menulis dengan baik. Luar biasa ya Bu Evan ya. Oke. Kalau misalnya Akuntansi, yes. ada nggak sih pelajaran matematika di bahasa Indonesia? Tentunya tidak ada ya. Tapi ada namanya fokus. Fokus. Kalau misalnya baca puisi, kita kan harus fokus. Fokus betul. Ada hubungannya sama akuntansi? Ada. Akuntansi Ada. harus Ya, harus fokus untuk ya, menghitung, seperti ya. itu. Jadi semuanya komplit ada di Betul, SMK komplit, ya, Bu. Iptek 5. Jadi Jadi ini bersinergi semua ya. betul, Bu, ya. ya. Oke. Jadi Hmm. jangan ragu. Terkait. Ya, jangan ragu kita masuk ke SMK Iptek 5. Luar biasa paparannya Bu Evan ya. Oke. Baik Bu Wahyu sendiri Iya. ya. Luar biasa ini memoles anak-anak gadis yang lagi tumbuh berkembang semekar seperti buah tomat. Iya bukan. Itu Kita perlu bukan. perjuangan Bu ya. Iya. Benar. Mereka memang adalah bunga bangsa, bukan bunga bank. Ya. Bunga bangsa. Nah, bukan juga bunga bangsa. Oke Bu Evan, Bu Wahyu, bagaimana ini Ibu, ini bukan pekerjaan gampang, Iya. bukan pekerjaan yang kayak membalikkan telapak tangan tiba-tiba saat no, karena kita berhadapan dengan anak-anak yang notabene pola pikirnya beda dan lain sebagainya. Kembali lagi ke mindsetnya tadi, Yuma ini kan dikuasai oleh anak-anak perempuan. Betul. Bagaimana Bu ini menaklukkan Ibu Wahyu?
Aduh Pak, ya gitulah, suka dukanya pasti ada ya Pak ya. Betul sekali. Sama seperti Iya. Bapak Ibu Teman-teman ya, lainnya ya. teman-teman lain gitu ya. Tapi pada saat itu dilakukan dengan penuh hati, berangkat dari namanya rasa cinta Iya. seorang pendidik, semua itu lewat ya. Iya, Bu? hilang. Duka itu ya. Duka itu hilang kan gitu. Oke. Nah itu tadi berkaitan dengan tadi Bu Epan ya, guru bahasa Indonesia gitu Yes. ya. Memang betul Pak, itu apalagi kalau kemarin kan anak-anak itu praktek project IO ya Pak ya, sudah ke masyarakat gitu ya. Dan alhamdulillah responnya Welcome-nya luar biasa ya, welcome-nya luar biasa Bu Iya, Epan. iya. Jadi Saya juga jadi terharu loh Bu cerita Bu ini, tolong dong tips Iya. tuh. Iya. Oke. dilihatnya dari masyarakat itu anak-anak Yuma itu ramah-ramah, berbicaranya baik. Luar gitu, biasa Pak. ya Bu. Jadi- Berarti yang ditanamkan mereka taruh di Betul. pikirannya dan diterapkan di Iya, masyarakat dan masyarakat beri applause Iya. lewat apresiasi Dengan tadi ya Bu. apresiasi dari anak-anak dalam penyampaian komunikasinya, gitu, MC-nya. Oh, saya merasa bangga sekali Pak, betul, gitu betul, Pak ya. betul, Jadi betul sekali. merasa seneng gitu Luar kalau biasa. luar biasa yang mungkin kita anggapnya anak-anak bisa nggak? Bisa sih? nggak? Gitu, Iya Pak, benar ya. gitu karena mereka kan Kita sampai- ditaruh di masyarakat dan Iya, oke dan kita tuh dilihat banyak orang ya Bu. ya. dilihat banyak orang dan untuk ngehandle acara kadang saya sendiri pribadi ya Pak Iya, ya. belum sanggup kita, betul, belum tentu sanggup. Iya nggak sih? Iya nggak sih, mampu nggak sih? Mampu nggak sih? Dan ternyata itu ditaklukkan dengan Iya. sangat baik tanpa halangan Iya, ya Bu. betul. Walaupun ada halangan semua mereka Iya, lewati dan lewatin. terbukti apresiasi masyarakatnya luar biasa. Masyarakatnya Oke luar luar biasa Bu Wahyu. Bu Nia, pelajaran Ibu menakutkan. Tidak semenakutkan itu Bu Nia ya, luar biasa. Dan tadi juga saya garis bawahi kalian anak-anak hebat, anak-anak bangsa yang hebat itu bisa memanage diri dengan baik. Karena seseorang yang bagus adalah memulai manajemen diri kita sendiri dan apalagi dari segi keuangan Bu Nia ya. Oke, luar biasa sekali. Oke pemirsa, untuk penikmat podcast Sekolah Hebat, mungkin sampai di sini dulu kita bincang-bincangnya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih juga atas kehadirannya. Saya berharap para pejuang dan pahlawan tanpa tanda jasa ini akan terus bersinar sampai Amin. kelak nanti dan anak-anak pun juga akan menjadi anak-anak yang hebat, Amin. berguna bagi orang tuanya, bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Pak. Baik pemirsa, untuk penikmat Sekolah Hebat dan sekolahnya para juara, demikian waktu kita dan perjalanan podcast kita siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman para pejuang dan para pahlawan kita siang hari ini menjadi inspirasi dan teruslah berjayalah anak-anak hebat untuk bergabung bersama Sekolah Para Juara. Jayalah anak-anak negeriku. Saya Pak Arif mengaturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.